Selamat pagi para siswa semuanya. Di sini saya sudah bersama dengan Bu Agnes dari SMA Strada Santo Thomas Aquino. Pada hari ini kita ingin belajar bersama-sama mempelajari matematika, khususnya materi aplikasi program linier, yang menurut para siswa sulit. Gimana Bu Agnes? Iya, benar banget. Para siswa itu biasanya kan malas ya Bu Yohana. Lihat soal, bentuknya soal cerita udah panjang, aduh pusing. Jadi mereka pusing gitu loh. Jadi malas jatuhnya. Oke, setahu saya di sini ada 2 KD dalam aplikasi program linier, menjelaskan pertidaksamaan linier 2 variabel dan menyelesaikannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan untuk prakteknya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Oke, Bu Agnes, di sini saya sudah mendapatkan satu kiriman soal dari siswa. Saya bacakan ya. Iya, boleh. Yuna, Kimi, dan Beatrice adalah siswi lulusan SMA Strada Santo Thomas Aquino. Ketiganya ingin melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Untuk dapat diterima di fakultas tersebut, syaratnya harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 75 dan tes fisika dengan nilai tidak kurang dari 80. Serta jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 165. Berikut adalah hasil yang diperoleh oleh Yuna, Kimi, dan Beatrice. Untuk Yuna, nilainya jumlah 3 kali nilai matematika dan 2 kali nilai fisika adalah 420. Untuk Kimi, jumlah 2 kali nilai matematika dan 3 kali nilai fisika adalah 410. Dan untuk Beatrice adalah jumlah nilai matematika dan 4 kali nilai fisika adalah 400. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, Bu Agnes, kira-kira siapakah di antara mereka yang bisa diterima oleh perguruan tinggi tersebut? Oke, ini soal jenis aplikasi program linier ya Bu Yohana. Jadi, yang pertama dulu ya, kalian harus bisa menentukan variabelnya dulu nih Bu Yohana. Dari sini kita lihat variabelnya yang bisa dibuat variabel ya, itu adalah nilai matematika sebagai variabel X dan nilai fisika sebagai variabel Y. Nah, setelah itu kalian bisa menentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektif dari mana? Dari tadi tabel yang sudah disebutkan oleh Bu Yohana ya. Untuk nilai Yuna. Jadi di situ kita bisa menentukan si Yuna ini diterima atau tidak dengan cara meminimumkan fx, y sama dengan 3x plus 2y. Kemudian untuk nilai Kimi, kita juga bisa menentukan nilai Kimi itu diterima atau tidak dengan cara meminimumkan juga Bu Yohana. Fx, y sama dengan 2x plus 3y. Yang terakhir untuk nilai Beatrice sama, meminimumkan fx, y sama dengan 4x plus y. Nah, itu tadi kita sudah dapat fungsi objektifnya. Kita tinggal menentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendala itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Ada di kalimat terakhir. Syarat harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 75. Itu maka kita dapat fungsi kendala pertama. X tidak kurang kan, berarti lebih dari sama dengan 75. Kemudian tes fisika dengan nilai tidak kurang dari 80. Y lebih dari sama dengan 80. Yang terakhir, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 165. Itu artinya X ditambah Y lebih dari sama dengan 165. Nah, kita harus bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian setelah tadi kita sudah dapat fungsi kendala, ya kan? Oke, jadi kita akan coba mencari daerah himpunan penyelesaian dari fungsi-fungsi kendala yang tadi kita sudah dapatkan. Yang pertama tadi kita sudah dapat X lebih dari sama dengan 75. Yang pertama dibuat dulu ya, X sama dengan 75, garisnya adalah seperti ini. Nah, karena dia mintanya yang lebih dari, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi kendala Y sama dengan 80. Kita buat lagi. Garisnya adalah seperti ini. Karena dia mintanya Y lebih dari sama dengan 80, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di bagian atas, sebelah sini, ya kan? Lalu yang ketiga, fungsi kendala yang ketiga adalah X plus Y lebih dari sama dengan 165. Kita buat dulu garisnya. Cari dulu perpotongan dengan sumbu X. Itu berarti 165,0, kemudian perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah 0,165. Maka kalau dihubungkan kedua garis itu akan menjadi seperti ini. Oke, jadi kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ternyata yang mencakup hasil dari ketiga daerah himpunan penyelesaian yang tadi adalah bagian yang ini ya. Oke,
Nah, kita sudah dapat daerah himpunan penyelesaiannya. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari titik potong. Mulai dari yang pertama dulu ya, titik potong garis X sama dengan 75 dengan garis X plus Y sama dengan 165. Kita bisa cari dengan menggunakan intersect. Di sini garis X sama dengan 75 dan garis X plus Y sama dengan 165. Kita dapatkan titik A dengan koordinatnya 75,90. Hal yang sama akan kita lakukan untuk mencari perpotongan garis X plus Y sama dengan 165 ini dengan garis Y sama dengan 80. Nah, akan didapatkan titik potongnya titik B dengan koordinat 85,80. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi kita akan hitung pakai uji titik pojok. Dari yang pertama dulu. Tadi nilai Yuna dulu ya Bu Yohana? Iya, kita lihat. Fungsi objektifnya 3x plus 2y. Untuk titik A 75,90 kita substitusikan ke dalam fungsi objektif, hasilnya adalah 405, sedangkan ke dalam titik B hasilnya adalah 415. Dari sini kita bisa lihat nilai minimumnya adalah 405. Tadi nilai Yuna berapa ya Bu Yohana? Yang mana ya Bu Agnes? Yang awal ya, 420. Oke, kalau nilai Yuna 420, sedangkan nilai minimum untuk diterimanya 405, Yuna bisa diterima nggak tuh? Bisa. Iya, Yuna bisa diterima untuk masuk perguruan tinggi. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke nilai kimi. Dengan cara yang sama, kita substitusikan titik A dan B ke dalam fungsi objektif fx, y sama dengan 2x plus 3y. Untuk titik A kita dapat hasilnya 420, sementara untuk titik B kita dapat hasilnya 410. Nah, dari sini kita lihat nilai minimumnya adalah 410, sementara nilai kimi 400. Nah, itu diterima nggak Bu? Tidak, karena lebih rendah. Ya, benar. Dia tidak diterima karena nilainya lebih rendah dari batas minimum yang ditentukan. Oke, yang terakhir, untuk nilai Beatrice. Tadi fungsi objektifnya adalah 4x plus y. Dengan cara yang sama juga, kita akan substitusikan ke titik A dan B. Ke titik A kita dapat nilainya 390, sedangkan titik B kita dapat nilainya 420. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai minimumnya adalah 390, sementara nilai Beatrice 400. Berarti diterima ya? Iya, berarti Beatrice diterima, begitu. Jadi kesimpulannya dari 3 pertanyaan tadi berarti yang diterima itu Yuna dan Beatrice, sedangkan Kimi tidak. Benar tidak Bu Iya. Agnes? Oke Bu Agnes, tadi kita sudah membahas tentang satu soal. Nah di sini kira-kira dari Bu Agnes ada nggak yang ingin disampaikan kepada para siswa untuk menyelesaikan aplikasi program linear dalam masalah kontekstual yang biasa sering dihadapi oleh para siswa? Oke gini, jadi sebenarnya kalau kalian belajar matematika yang satu harus kalian ingat adalah kalian jangan pernah takut dengan soalnya. Kalau itu bentuknya soal cerita, jangan pernah merasa aduh males, aduh pusing kayak gitu ya. Kalau udah berpikiran seperti itu, pasti itu akan menjadi momok sendiri. Dia akan jadi males gitu Bu Yohana gitu. Apalagi untuk belajar aplikasi program linear, hal pertama yang harus kalian bisa adalah tadi mengubah bahasa soal cerita ke dalam bahasa matematika. Kalau sudah bisa seperti itu, nanti kalian akan bisa menentukan model matematikanya. Nah, kalau model matematika sudah bisa, begitu. Hal kedua yang harus kalian ingat adalah kalian harus bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian. Karena itu susah-susah gampang Bu Yohana ya. Iya. Berarti yang perlu diingat oleh para siswa adalah ingat kalian jangan takut dalam matematika. Iya, benar banget. Gitu Bu Yohana mungkin ya untuk hari ini. Iya, terima kasih Bu Agnes atas kehadirannya di sini. Semoga para siswa bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Agnes terhadap satu contoh soal tadi. Oke, salam sehat, salam semangat. Terima kasih.